pasangan. Begitu juga dalam membesarkan anak, khususnya adalah anak dengan disleksia. Nah, ini kan kucing aku udah mulai mau ikutan lagi nih ya. Hai, hai, say hi, Alum, say hi. Oke, sambil menunggu Abang Dawi dan juga pembicara kita ada Mas Anto Prasetyo dan juga ada Pak Ivan. Hai Zira Aska. Hai ada Jordi. Wah, anakku di MasterChef. Gak apa-apa sayang, gak apa-apa. Kalau mau ikutan. Ada Pak Ivan Budiman juga sudah hadir ya sebentar lagi. Aku menunggu Abang Dawi nih, bentar ya. Abang Dawi sudah hadir belum Abang Dawi? Semoga semuanya sehat ya. Tadi hampir aja aku nggak apa namanya nggak bisa live di outdoor karena tadi di daerah Cirende dan sekitarnya hujan. Oh, oke oke oke. Dawi pakai Instagramnya Bunda Sasa. Di invite dulu ya. Invite. Oke. Hop. Invite. Ya, katanya kan gitu. Ada yang bilang katanya harus barengan. Raising raising children has to do together. Katanya begitu. Ketika anak kita didiagnosa spesial, nah ini dia nih. Togetherness-nya seperti apa? Pasti bersama sih, aku yakin pasti bersama. Tapi kan caranya beda-beda. Bagaimana seorang ibu menyikapinya dengan seorang bapak menyikapinya itu pastinya juga beda-beda gitu. Nah kita sekarang selama ini kalau aku kan suka ngobrol itu sama ibu-ibu ya gitu. Nah sering banget kalau Bang Dawi belum hadir, ada Bang Jordi yang udah ready. Bang Jordi mah ngabisin cemilan doang. Nah, jadi sampai mana tuh tadi? Jadi apa namanya? Biasanya yang sering terlihat mendampingi anak-anak diseleksi itu adalah para ibu. Gimana sih sebetulnya para bapak nih ya? Bagaimana para bapak menyikapi ini semua? Aku tuh benar-benar pengen tahu karena ya kan Abi juga ada bapaknya. Oke, coba kita lihat dulu. Apakah Abang Dawi sudah hadir, Abang Dawi? Oke, kita cek dulu. Hai, Halo. Abang Dawi. Nah, kami naikin dulu. Jadi hari ini kita ngobrolin apa, Bang Dawi? Kami udah nyiapin cemilan tante kami ini ada ini resepnya Chef Index Tanker. Masakin dong. Oh, enak. Nah, Ya, cuma bisa ngiler lagi deh. Semua teman-teman om tante yang hadir hari ini. Oke, Bang. Yo. Hari ini kita akan ngobrolin apa, Bang Dawi? Nah, itu dia. Saya juga kalau nggak salah dengar-dengar kita ngomongin soal bapak-bapak nih. Bapak-bapak ya. Jangan cuma bapak-bapak jokes doang, tapi bapak-bapak juga ini nih harus kita tanya, kita juga nggak tahu sih sebetulnya karena bapak-bapak kan cenderung cool, cuek gitu. Nah sebetulnya apa sih yang ada dalam hati bapak-bapak nih, apalagi ketika anaknya terdiagnosa disleksia. Dan sekarang kita akan langsung aja mengundang ya. Ada Pak Ivan Budiman dan juga ada Pak Anto Prasetyo. Pak Ivan, apa kabar? Halo, apa kabar? Sehat, Suara Pak? saya kedengaran? Suara saya kedengaran? Kedengaran. Pak. Oke. Ya, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah Pak Ivan. Sehat ya Pak Ivan. Sekarang gimana nih Pak Ivan? Lagi WFH di rumah di Malang. Oh, Neng Malang. Dingin Pak di sana. Iya, betul. Hujan Pak di sana? Udah enggak sih? Udah. Mungkin Mas Santo sabar sebentar ya. Aku tanya Pak Ivan dulu ya. Pak Ivan boleh dijelaskan Halo, sedikit salam Pak kenal Mas Santo. Ini kalau nggak salah related ya dua ini. Ivan tahu hubungannya apa ya. Nah, aku mau tanya deh, kesibukan Pak Ivan apa nih sehari-hari? Anu sih, apa ya running perusahaan sih. Kita bergerak di bidang distributor bahan bangunan. Oh, wow. Oke.
Pak Ivan, oke kita kan ngobrol sebentar lagi. Nah, sekarang, hai Pak Anto. Selamat pagi. Sepertinya saya kenal nih sama Bapak ini. Ya, bukan. Bapak ini roommate saya. Ya, ini adalah Anto Prasetyo. Anto, apa kabar, sehat? Sehat. Sama kayak 10 menit yang lalu masih sehatnya. Alhamdulillah. Jadi malu. Nah, Anto ini sibuk apa Pak hari ini? Ini apa kenapa jadi grogi nih? Aku kerja di advertising gitu loh. Iya itu Mamah betul tuh apa di bawah ada Mas Abi. Iya ada Mas Abi. Jadi advertising Jakarta gitu loh. Ngurusin ngebantu marketingnya klien-klien kita gitu loh. Sekarang lagi sibuk Sekarang lagi sibuk kalau weekend ya sibuk main sama anak-anak gitu loh. Kayak ini satu yang sama aku di sini, satu lagi yang di belakang situ. Ibunya. Jadi Pak adalah Abi. Ini anaknya kebetulan. Dan suamiku. Jadi kita orang tua dari dua anak disleksia. Terus kalau Pak Ivan berapa nih putra putrinya yang putra putrinya berapa dulu deh? Oke, Pak Ivan nih kayaknya connecting. sinyal ya. Oke. Nunggu Pak Ivan. Oke, Pak Ivan. Putra putri berapa Pak? Anakku cuma satu. Cuma satu. Jadi yang terdiagnosa disleksia adalah Mas siapa namanya kalau boleh tahu? Mbak Arin sih, Arin Budiman anakku. Mas Tapi Ari. bapaknya juga parah, ibunya juga parah, juga ada. Ini dia belum ditanya sudah ngaku. Aku seneng banget nih. Kalau benar. Berarti kalau Pak Ivan sudah mengakui kedisleksiaannya, Pak Anto gimana nih Pak Anto? Oke Pak Anto kenapa sinyalnya jelek? Kalau sinyal Pak Anto jelek berarti sinyal saya juga jelek nih. Dawi bisa dengar suaranya, gambar Anda juga rada-rada nge-freeze dikit sih. gambaran aku? Iya, Pak Anto juga lagi. Maaf ya. Maaf sinyalnya jelek banget. Tolong kasih tahu lagi ya kalau misalnya sinyalnya berantakan mungkin karena di sini habis hujan. Oke, kita lihat lagi Pak Anto sudah. Tinggal kita nunggu Pak Ivan ya. Siap. Halo. Hai. Oke, maaf ya sinyalnya sinyalnya lagi jelek, maaf ya. Oke. Jadi aku dan Bang Dawi akan ngobrol-ngobrol bersama dua bapak-bapak. Yang satu adalah Pak Ivan Budiman, yang satu adalah Pak Anto. Nah, Pak Anto ini betul Pak Anto adalah bapaknya anak-anakmu. Salah teknis Mbak Ami atau ada gangguan live-nya? Iya, tadi sinyal, maaf ya. Terima kasih sudah bergabung kembali. Jadi, kali ini kita akan ngobrol dari sisi Bapak. Kalau ngomongin soal disleksia, terus terang nih, aku sering banget ketemunya, seringnya sama ibu-ibu. Ada sih bapak-bapak yang namanya terapi, yang ngobrol di grup, tapi harus diakui lebih banyak ibu-ibu. Nah, jadi kita sekarang tanya, oke Pak Ivan kita undang kembali. Nah, jadi kita sekarang akan tanya, banyak yang ibu-ibu nih. Halo Pak Ivan, ketemu lagi kita. Pak Ivan. Oke, sip ya Pak Ivan ya. Pak Ivan, Pak Anto, dan juga aku sama Dawi ini mau tanya terus terang. Kalau Pak Ivan, putranya Mas Arif terdiagnosa disleksia. Itu di umur berapa terdiagnosanya Pak Ivan? Gabriel Karin Budiman, panggil Arif. Kan Mas? Kak Arif.
Oke. Arin, Ayo, Arin. Mas Arif, oke. Arin, A-R-I-N. Oh ya Allah. Arin. Harin. A-A-R-I-N. Masalah persinyalan yang sangat luar biasa. Boleh ditulis nggak sih Pak Ivan, boleh ditulis nggak nih namanya? Boleh, sebentar. Ada Ciwina. Ini juga Ciwina, Muti yang hebat ya, Mami yang hebat. Oke. Terima kasih Ciwina. Arin, Masya Allah. Maklum nih antingnya kegedean, nggak bisa jengat. Oke, Mas Arin. Mbak Arin. Umur berapa? Mbak Arin Arin, loh ya, cewek. Oh, cewek. Mbak Arin, masih Allah. Soalnya papanya Dawi namanya Arin juga gitu. Jadi ngebayangin cowok, maaf. Mbak Arin, oke. Nah, umur berapa Mbak Arin ini terdiagnosa disleksia? Lupa umurnya, tapi kelas 4 SD sih waktu itu. Oh, sekarang? Sekarang kelas 2 SMP. Kelas 8. 4 tahun ya? Sudah 4 tahun Ya, terdiagnosa kurang lebih 4 tahun disleksia. yang lalu. Oh, oke. Nah, kalau Pak Anto waktu Abi pertama kali ini sambil ngecek ya. Ini kalau jawabannya salah, mohon maaf, tidur di keset welcome nih ya. Ingat nggak waktu Abi terdiagnosa disleksia itu umur berapa atau kelas berapa? Waktu itu Abi kalau nggak salah kelas 2 SD ya, kelas 1 SD, gitu loh. Kemudian terus habis itu kita memutuskan untuk kemudian terapi itu kira-kira kelas 2 ya waktu itu. Iya benar. Jadi Abi itu waktu kelas 1 terdiagnosa disleksia, terus harus ada observasi sampai akhirnya baru naik kelas 2, baru kemudian terapi. Nah, waktu kalau aku nih dari sisi ibu-ibu nih, Pak Ivan dan juga Pak Anto, waktu anak terdiagnosa disleksia itu rasanya tuh kayak wow, langit runtuh, kayak bumi terbelah, bumi gonjang-ganjing, agak lebay sih. Nah, tapi nih kalau aku lihat bapak-bapak ini kelihatannya kayak tenang gitu, benar nggak Dawi? Iya. Kayaknya waktu pertama kali Dawi masih kecil kali ya, ingat nggak ya Dawi waktu pertama kali Dawi terdiagnosa disleksia itu reaksinya ayah gimana? Ingat nggak Dawi? Nggak tahu. Soalnya kan kalau ayah Dawi itu kerjanya di luar kota. Jadi Dawi nggak inget dulu Bunda pernah ngasih tahu ke ayah Dawi disleksia atau nggak, tuh nggak tahu. Tapi ngomong-ngomong ayahnya tahu kan ya? Ayahnya tahu kan kalau Dawi disleksia. Maaf, Arin. Kalau saya juga mengaku disleksia. Ya Pak, ayah mengaku disleksia. Iya. Bagus. Nah sekarang apa sih? Karena biasanya nih bapak-bapak, aku sih ngelihat suamiku ya. Suamiku tuh begitu anakku terdiagnosa disleksia, sementara akunya sudah ngembeng gitu kan, berkaca-kaca, dia cool, kayak oke dok, gitu doang gitu. Nah, Pak Ivan sendiri sebetulnya apa sih yang ada dalam, tidak ada yang disalahkan. Hai Mbak Arin, tidak ada yang disalahkan, cuma pengen tahu aja gitu, apa sih sebetulnya yang ada dalam pikiran dan juga hati all the bapak-bapak waktu anaknya itu terdiagnosa disleksia. Mungkin Pak Ivan dulu deh. Pak Ivan, waktu Mbak Arin terdiagnosa, oke, ini kalau nggak salah asesmennya dilakukan sama Mbak Ika ya, psikolog yang pernah juga ngobrol sama kita ya, betul ya Pak Ivan ya? Betul. Ya, nah waktu Ibu Ika bilang oke, Arin dengan hasil tesnya dan observasinya sekian-sekian, maka diagnosanya adalah secara singkat nih misalnya disleksi gitu. What's on your mind at that time, Pak Ivan? Apa yang ada dalam pikiran Pak Ivan? Dikit aja ya. Kenapa kok dia kita diagnosa, kita teskan psikolog waktu itu. Jadi dia itu waktu kelas 4 SD, itu ada satu titik di mana dia kan sekolah di Malang, di sekolah Karis ya. Satu titik di mana dia itu sudah
kapok-kapok dengan pelajaran matematika. Bahkan sempat ngomong udah nggak pengen sekolah karena kesulitan di pelajaran matematika. Waktu itu kalau nggak salah tentang apa itu soal cerita dan juga tentang yang bangun ruang 2 dimensi, kalau nggak salah bangun 2 dimensi. Dia itu jadi lebih tepatnya diskalkuli sih, lebihan. Kalau disleksianya nggak ada masalah sebenarnya, ringan banget. Yang menengah itu diskalkuli. Bahkan diagnosa dari Wika waktu itu disleksia adik-adik kita. Nah, jadi anak ini karena kayak begitu dan kebetulan saya udah kenal sama Bu Ika sebelumnya waktu kita ada 1 tahun sebelumnya ada nobar filmnya Bu Amelia Prabowo itu yang apa lupa aku. Wonderful Life. Nah, jadi waktu itu kebetulan Bu Ika juga sempat ada edukasi di sekolah anak saya tentang disleksia dan diskalkuli. Waktu itu diskalkuli, saya sama istri langsung nyimpulin, kayaknya ini deh penyebabnya. Ya udah deh, kita tesin aja deh, kita jadwalin. Ya, sekarang ngapain kita denial? Kondisinya begitu kok. Padahal bapaknya dulu, saya tutor matematika waktu saya kuliah. Hobi matematika saya. Ya, malahan ya. Jadi pada saat diagnosa itu diterima, Pak Ivan justru memang karena sudah ada kecurigaan, jadi menerima begitu saja gitu. Maksudnya kayak nggak ada denial, oke ini yang terjadi gitu ya. Kita saya mutusin punya anak cuma 1. Kita nggak usah bahas di sini ya. Jadi yang kondisi apapun tentang anak itu ya kita terima dong. Dan kita cari help. Daripada kita stres sendiri, daripada kita jutek sendiri, ya kita terima aja lah. Dan oke, terus solusinya gimana? Ya, go from there. Nah, berarti terapi yang dilakukan oleh Mbak Aris sekarang apa nih Pak Ivan? Dulu sih waktu pertama kali itu Bu Ika nyaranin sih idealnya minimal 3 kali seminggu terapi. Terapinya ya kayak semacam les lah ya, kita bahasakannya les ya matematika dan macam-macam lah. Dan masalah problem dia sih di matematika diberhitungnya sama di apa itu executive functioning-nya sih, jadi perilaku lah ya di tepatnya. Perilaku. Tapi karena kita tinggal di Malang waktu itu sebaya lembaganya Bu Ika itu kan belum buka cabang di Malang, masih di Sidoarjo. Jadi tiap weekend, tiap hari Sabtu kita jalanin aja Malang Sidoarjo BP. Berapa jam? Ya, waktu itu kira-kira mungkin bisa 2 jaman. 2 jam pergi, 2 jam pulang. Betul sekali, enjoy aja. Buat anak ya. Oke, sebentar Pak. Jalanin 2 tahun lebih. Iya, aku mau tanya sama Mas Anto nih. Bapak, Mas, mulai bingung nih manggilnya apa ya. Oke, waktu pertama kali kita di-assess itu, Abi tuh di-assess itu sama Dokter Tian dan Dokter Purbo. Itu sudah gitu dapat diagnosanya ada waktu itu di klinik Salveo. Kebetulan Dokter Purboyo dan Dokter Tian sedang ada praktek di Salveo. Nah, waktu itu kan sepertinya nih, sementara aku yang udah gitu ya, sementara Bapak tenang-tenang aja nih kebetulan. Cool aja muka Bapak lempeng banget nih kayak jalan tol nih Bapak nih. Nah, sebetulnya apa sih yang ada dalam pikirannya? Aku nggak pernah tanya sebetulnya karena 1 nggak siap jawabannya, 2 ya udahlah ya kita harus move on anyway gitu kan. Sebetulnya apa sih yang ada dalam pikiran kamu waktu itu waktu tahu anak kita ternyata diagnosanya adalah disleksia nih, harus terapi nih, harus melakukan banyak hal nih, apa sih? Mungkin karena disleksia itu dari awal diterangkan bahwa disleksia itu bukan penyakit ya, jadi memang keadaannya anak ini begini gitu. Jadi mungkin ya nangkapnya tuh ya ibarat kayak dibilangin bahwa anak bapak itu bakatnya tidak punya bakat musik, tapi bakatnya melukis gitu. Ya udah gitu. Jadi keadaan anak itu bahwa ada kelemahan di sini, tapi ya bukan berarti kemudian habis itu tidak memiliki kelebihan kan. Jadi ya itu aja, berarti ya sama seperti layaknya tadi perumpamaan Mina tadi gitu. Ya kalau kita tahu bahwa anak ini tidak punya bakat di musik, ya berarti mungkin kita arahkan ke hal-hal lain yang dimana dia lebih kuat. Gitu aja sih sebenarnya. Ya bahwa pada saat itu memang aku menyadari bahwa mungkin dari sisi parenting harus ada effort lebih gitu ya. Tapi ya
ya ya itu kasarnya harga paket lah gitu loh ya, dengan segala kelebihan dan kelebihan anak-anak kita ya salah satu kekurangannya itu ya udah. Oh, simpel banget ya pikiran Bapak ya. Sementara nih ibunya udah mikir, aduh mesti terapi, aduh mesti ini, aduh sekolahnya gimana, aduh masa depannya gimana. Bapak simpel banget ya mikirnya. Oke. Nah, oke, sebelum aku tanya lagi mungkin Dawi ada yang mau ditanya dong sama apa namanya sama Pak Ivan dan juga Pak Anto nih. Om Ivan sama Om Anto mau tanya apa Dewi? Silakan. Jadi kan Om Ivan ngomong pergi setiap Sabtu itu pulang pergi Malang Sidoarjo. Yang dari pengen tanyain itu pas Om Ivan sama Om Anto ya ini boleh ngejawab juga, saat tahu bahwa anaknya disleksia, gimana cara time managementnya saat kerja dan bermain dengan anak dan mengajar anak, tambah lagi house chores, pekerjaan rumah gitu. Itu kan pasti susah time managementnya. Belum, kan Dawi kemarin magang nih, jadi tahu tiba-tiba jam 8 malam, Dawi jam 8 malam meeting. Nah itu kalau ada yang kayak gitu tuh gimana itu? Membagi waktunya ya, karena tetap harus ada pekerjaan, rumah, keluarga. Nah, ini membagi waktunya piye? Mas, siapa yang mau jawab? Mas, tadi kan Pak Ivan, sekarang mulai dari Mas Anto deh. Yuk. Aku sih ada mungkin dibagi jadi dua fase ya gitu loh. Fase pertama pada saat itu saat diagnosa disleksia itu anak-anak sama ibunya pindah ke Bandung gitu loh untuk ngikutin terapi dengan Dr. Puboy dan Dr. Tian gitu. Nah itu 1,5 tahun hampir 2 tahun itu mereka tinggal di Bandung, aku di Jakarta gitu loh, karena memang ada pekerjaan di Jakarta. Ya pada saat itu ya kita pada saat itu ya kita manage gimana caranya supaya weekend kita bisa spend time barengan sering mungkin gitu. Jadi either apa namanya Jumat sore, Jumat malam dari kantor aku langsung ke tempat travel, kemudian ke Bandung, sampai Bandung bisa jam 1 jam 2 pagi, kemudian Senin paginya subuh kembali ke Jakarta, atau sebaliknya anak-anaknya ke Jakarta gitu. Nah, pada saat mereka sudah kembali ke Jakarta dan kita sudah satu rumah lagi, sebenarnya ya pada akhirnya itu saling melengkapi lah ya antara bapaknya sama ibunya gitu loh. Aku cukup beruntung karena Ami kan kerjanya juga bukan 9 to 5 ya, jadi lebih fleksibel lah ya dibandingin aku gitu loh. Tapi memang ada saat-saat di mana memang Ami juga ada kerjaan, ada ini ya kita saling nutupin aja sih sebenarnya di situ gitu loh. Yang penting sebenarnya planning sih gitu loh. Jadi kita kalau memang terus ada waktu kayak weekend gitu, kalau memang salah satu ada kita ada kerjaan dari jauh-jauh hari itu kita udah planning, oh kamu sampai jam berapa, sampai jam segini, oh yaudah kalau gitu aku yang main sama anak sampai jam segitu, nanti kamu pulang, kamu yang nemenin tidur ya gitu. Jadi ya kayak estafet gitu ya, jadi sama aku oper ke ibunya, balik lagi gitu sih kira-kira ya. Komunikasi berarti ya. Istrinya nggak pernah bantuin tuh, oke, urusan belakang, urusan dapur. Oke, Mas Ivan. Pak Ivan. Kalau Mas Anto istrinya tanya yang atas aja, jangan tanya Mas Antonya, karena yang ada orangnya langsung di sini kan. Ngapain muter-muter ya Mas ya? Kita repot kalau bicara sama yang biasa jadi penyiar, repot ini. Saya ada background check ini. Kalau saya sih gini, ini kan perusahaan juga perusahaan keluarga juga ya. Jadi kan memang jadi ya kita harus make time ya untuk itu. Jadi memang dari kecil saya sama istri itu sudah ya istilahnya teamwork ya untuk ngurusin si anak. Jadi dari kecil kita tuh udah paham kalau dia belajar sama kita waktu sejak TK nih bahkan itu udah bakal sulit nih. Jadi memang dari kecil kita udah lesin dia pelajaran. Jadi biar kalau dia istilahnya ribut gini dan gitu, ribetnya sama guru les. Jadi sama kita quality time. Jadi enggak kan kalau orang tua handle anak pelajaran kalau agak sulit kan
pasti akan berabe ya. Nah, jadi ya kita jalanin aja. Terus kemudian 1,5 tahun ya tiap Sabtu kita handle karena kebetulan kan 5 day school ya. Jadi memang kita pilih hari Sabtu yang kebetulan libur dan sekalian anggap aja jalan-jalan habis dari Surabaya dulu ke dari Sidoarjo kita lanjut ke Surabaya, main di Surabaya udah. Jadi itu kerjaan tiap weekend udah kayak gitu. Ya dia aja mau diapain lagi. Dianggap liburan ya Pak Ivan ya. Iya, Dianggap betul. santai, dianggap menyenangkan. Nah ini positif vibe gitu, hebat banget nih. Oke Mas Anto, Pak Ivan, terima kasih. Nah sekarang gini, aku tuh sering sekali menganalogikannya gini. Ketika anak, ini ngomongnya sama suami sih jadi bawa mewek. Curhat nih Pak Ivan, harusnya ajak ibu juga nih, harusnya Dawi juga ngajak mama sama apa-apa. Oke. Bunda di sebelah. Ibunya di sebelah. Iya, monitoring ini. Kalau ketika anak kita lahir, ya, anak itu kan lahir nggak cuma barengan sama ari-arinya bayi, ya kan? Nggak cuma ketika sama air ketuban yang pecah, bukan. Tapi kan anak itu lahir bersama dengan mimpinya orang tua, ya kan? Ada kayak mungkin ini agak sedikit flashback gitu ya. Dulu waktu Abi bayi, mau mewek. Nah, gimana rasanya ketika tahu, wah ternyata mimpinya harus harus diformat ulang gitu. Karena ingat nggak dulu waktu bayi nih, waktu anak-anak bayi gitu kan kita suka misalnya gini, nah bobain anak-anak tuh Pak nanti anak kita ya kita masukin sekolah internasional misalnya yang 2 bahasa gitu, atau dia harus fluent in English karena ini English adalah bahasa ini. Ternyata masalahnya di bahasa. Terus udah gitu, wah ntar anak kita karena papanya jago main basket gitu, nanti harus diajarin main basket ya apa gini-gini. Ternyata anak kita disfraksi, jadi keseimbangannya agak terganggu. Kan berarti ada mimpi yang harus kemudian diformat. Apa nih apa sih yang perasaan bapak-bapak ini melihat bahwa mimpi kita harus diformat ulang gitu loh Pak? Ini ngomong ke siapa nih? Pak Ivan, tadi kan Pak Anto udah duluan. Pak Ivan. Kalau saya sih gini ya, kalau mimpi untuk anak saya, bahkan kayak tadi Anda bilang ya, baiknya anak ini nanti gedenya jadi apa, ini dan itu. Well, saya udah menyadari sih dari dulu bahwa kami pikir lebih baik biarlah dia sendiri yang bercita-cita, biarlah sendiri dia yang jalanin, kita hanya supporting aja. Jadi saya tidak ada target tertentu, saya dan istri ya, anak ini gede harus jadi apa, nerusin jadi pengusaha atau apa gini dan gitu. Well, itu sih harapan on the sides ada, di samping ada ya. Tapi kalau mengenai harapan utama, dia mau apa, mau ini dan itu, mas terserah. Kecil dulu dia seneng dengan ngeliatin maket bangunan. Jadi tak kira dan bilang dia mau jadi arsitek. Terus kemudian berubah lagi, dia suka drama, mau jadi aktris sekarang katanya. Bahkan sampai kapan hari ya orang tua berusaha dan berikhtiar boleh dong. Jadi sempat waktu kelas 3 SD sih, 2 atau 3 kelas 2 SD sorry. Kita ikutin programnya Ayah Edi yang di Bali itu yang 2 weekend untuk pemetaan potensi unggulnya itu. Cuman kan itu yang awal. Dan kemarin kira-kira tahun lalu kelas 1 SMP kita ikutin yang program pemetaan potensi unggulnya. Ya memang kalau Ayah Edi bilang sih di seni peran. Anaknya memang suka. Tapi ya dia mau apa terserah dia lah. Saya sih kita supporting aja. Yang penting jadinya yang bener dalam tanda petik ya, jangan yang aneh-aneh gitu loh. Itu aja sih kalau saya. Pemahaman itu sebelum Mbak Arin terdiagnosa disleksia atau setelah Mbak Arin terdiagnosa disleksia? Dari awal. Jadi emang pemahamannya seperti itu ya Pak Ivan? Ya, Oke. Mas Anto gimana nih?
Sebenarnya mirip sih, maksudnya gini. Cerita sedikit mundur bahwa aku tuh datang dari keluarga yang sangat kuat di sains. Jadi ayah di apa namanya IT, ibu dokter, om, tante segala macam juga banyak yang di bidang sains gitu ya. Aku sendiri yang agak lari sendiri ke arah apa marketing dan segala macam. Apalagi dulu masuk ke industri ini juga awalnya dari event gitu loh. Jadi aku ngerasain banget tuh bagaimana tumbuh sebagai seorang anak yang memiliki keinginan yang berbeda dengan cita-cita orang tua gitu. Dan itu sesuatu yang aku nggak pengen terapin, aku nggak pengen anakku merasakan hal yang sama sebenarnya. Jadi ya memang proses serupa dengan Pak Ivan bahwa ya memang terserah anaknya gitu loh. Sampai sekarang setelah 20 sekian tahun di industri yang sama gitu loh. Kalau tanya ke ayah ibu saya pekerjaan saya apa dan suruh menjelaskan, mereka juga nggak bisa jelasin gitu. Agency ngapain sih kerjaannya gitu. Bikin iklan, yang nggak juga sih, bukan bikin iklan doang gitu. Jadi which is fine, nggak apa-apa gitu loh. Aku tahu bahwa mereka menyayangi aku dan mendukung aku, bahwa mereka nggak mengerti pekerjaan aku, nggak apa-apa, that's fine gitu. Dan aku yakin dengan berjalannya waktu juga, apalagi dengan majunya teknologi, nanti ketika Abi dan Adele sudah harus memilih karir yang mereka inginkan, akan banyak sekali karir-karir dan pekerjaan yang aku nggak akan ngerti, gitu loh. Ya aku nggak akan ngerti karena apa? Karena saat ini pekerjaannya belum ada, gitu loh. Ya, and that's fine, gitu loh. Again, aku tidak ada ekspektasi macam-macam sebenarnya, tapi ya lebih ke giving them what's best for them, bukan what's best for me, tapi what's best for them, gitu. Ya, well, kalau aku melihatnya sih mungkin tadi aku sedikit tambahin ya, Mbak ya. Kalau umpama mau tak pikir-pikir lagi ya, kalau dulu aku seperti aku bilang, jadi aku itu dulu waktu jurusan zamanku itu kan A1 ya, fisika. Terus aku juga termasuk hobi matematika. Bahkan aku cukup bisa matematika, bahkan aku waktu kuliah jadi tutor. Nah, terus kemudian anak aku ternyata ada kesulitan di matematika. Aku rasa sikap yang paling enak ya adalah apa? Ya ditertawain aja, dianggap lucu-lucuan aja ya. Kondisinya begini, ya udah jalanin aja, enjoy aja lah kayak iklannya Rafael Elite itu. Kita bicara iklan dikit nih. Nah, ternyata jadi kan tapi ini sebetulnya lucu, obrolan sama bapak-bapak ini lucu banget. Sementara kita ibu-ibu tuh kan lebih emosional ya, kayak ini kenapa sih bapak-bapaknya kayak cuek aja gitu. Sementara kita tuh kayak udah harus mikirin, aduh kedepannya anak kita gimana gitu. Ternyata sesimpel itu pikiran bapak-bapak. Ternyata betul ya. Kita udah keburu baper loh. Ini kita ibu-ibu, coba yang ibu-ibu yang suka baper, kenapa kok bapak-bapaknya cuek banget gitu, kayak santai aja, anaknya di terapi santai aja gitu. Itu coba komen dulu. Jangan-jangan cuma saya doang yang baper. Nah, sesantai itu emangnya gitu. Nggak ada pemikiran kekhawatiran apa gitu, nggak ada emangnya. Kayaknya pada dasarnya di masalah menerima dulu ya Mbak Ami ya dan Mas Anto ya. Soalnya saya lihat apa ya, kalau istri saya sih kagak terbawa sampai kayak tangisan kayak gitu, enggak. Kita cuma juteknya kayak kita kagetnya adalah, wah anak kita kenapa nih nggak mau sekolah nih, daripada yang penting kan sekolah. Ya udah apapun yang terjadi, oh ternyata itu dong. Ya kalau umpamanya cuman ya masih maaf ya, kita bersyukur lah ya, mungkin di satu sisi anak saya diseleksia, adik-adik gifted. Berarti ya well, itu sesuatu yang luar biasa. Dan bahkan itu kan di diagnosanya kan Februari atau Maret 2017 atau 18. 3 bulan kemudian saya ketemu Mbak Ami di Bandung. Saya ikut teknologi ya. Iya kan? Saya masih simpan foto Anda jingkrak-jingkrak di panggung yang wawancara tuh siapa pilot Malaysia sama siapa perancang fotografer itu. Ini udah lama banget. Iya, videonya di YouTube ada tuh.
Pak Ivan ini termasuk aktif juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Asosiasi Disleksia Indonesia ya Pak ya? Wah. Iya loh, jadi saya jadi gini, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya dalemin banget tentang disleksia itu kayak gimana. Bahkan yang kemarin yang pentaloginya Dr. Tian dan Dr. Purboyo pun saya juga ikut kan. Yang tahun kemarin 2020 melalui webinar itu kan. Ya well, kalau ada saya juga lagi nunggu nih, ada lagi apa nih tahun ini gitu loh. Jadi saya pikir lebih baik kita tahu dan make, apa ya istilahnya make the best out of it gitu. Nah, kalau Pak Ivan apa namanya melakukan sesuatu benar-benar untuk lebih mengetahui, apakah semua bapak-bapak juga melakukan hal yang sama? Karena sejujurnya adalah sulit sekali kadang-kadang untuk apa ya? Untuk kita mengkomunikasikan gitu. Ya, sebentar Abang Dawi ketendang nih sepertinya. Oke, ini juga ada nih. Mohon maaf nih, bukan cuma saya yang mama-mama baper ya, tapi juga ada Mbak Kenny. Mbak Kenny bilang saya geng mama-mama baper, bapak kesantaian katanya. Dan juga ada Mbak Tetang. Iya benar. Suami saya juga gitu, nggak usah bilang sama orangnya ya, dia santai banget sampai kadang-kadang saya bingung, itu santai banget ini. Tapi ternyata di balik kesantaiannya, bukan berarti bapak-bapak itu nggak mikirin bagaimana masa depan anaknya, benar nggak sih? Pantau gimana nih? Saya sih lebih pada ini ya, bukan kita kesantaian atau apa, tapi yang mungkin men are from Mars, women are from Venus. Jadi apa ya, kita tidak terlalu terbawa emosi, jadi lebih pada main logika aja gitu. Dan saya dengan istri selalu istilahnya rembukan ya tentang what's the best untuk Arin ya. Jadi apa ya? Istri pun juga nggak kebawa baper juga gitu loh. Jadi kita tahu plan ahead kita apa. Seperti itu sih. Kalau saya sih jadinya seperti itu. Jadi nggak perlu ya kitanya ya santai aja gitu loh. Dijalanin aja. Kalau Mas Anto sendiri gimana? Karena jujur gitu. Kita pernah beberapa kali konflik ya. Kita pernah beberapa kali konflik karena aku merasa kan Mama baper banget nih ya kan, karena pindah ke Bandung, meninggalkan semuanya, terus udah gitu mesti terapi, suami di Jakarta, jauh, komunikasi jadi terbatas. Sering sekali juga terjadi konflik kayak, kamu kok jadi nggak mikirin sih gitu, kok ini begini, kok ini begitu gitu. Nah, mungkin kamu bisa cerita nih Mas, apa yang kamu lakukan untuk juga lebih memahami bagaimana tentang kondisi anak-anak gitu. Sebenarnya apa namanya internet itu sangat membantu bahwa banyak sekali informasi yang ada di internet meskipun kita harus pintar-pintar milah-milah ya gitu loh mana yang akurat dan tidak gitu. Tapi bahwa aku ingat banget bahwa satu hal yang membuat aku langsung membuat aku tenang gitu, bukan tenang maksudnya bahwa tidak begitu khawatir gitu adalah bahwa ternyata kalau cari-cari di internet itu ternyata banyak sekali orang-orang sukses yang sebenarnya disleksik gitu loh dari segala macam bidang gitu loh. Kita bicara Tom Cruise ya, kita bicara Richard Branson seorang businessman, kita bicara Walt Disney, kita bicara bahkan Albert Einstein pun katanya adalah seorang disleksik gitu. Jadi ternyata disleksia itu tidak membatasi masa depan seorang anak gitu loh. Ya, di kasus tertentu bahkan bahwa cara otaknya itu bekerja yang agak berbeda justru memberikan mereka perspektif yang agak unik gitu yang membuat dia bisa lebih bersinar justru di antara teman-temannya gitu. Jadi sebenarnya bahwa seperti tadi bahwa ini hanya mungkin aku melihatnya bahwa perumpamaannya bahwa ini yang mungkin bahwa dia tidak minatnya bukan di satu bidang tertentu tapi di bidang yang lain gitu aja sebenarnya. Proses menuju ke sana sih sebenarnya ya pendekatannya kayak Pak Ivan tadi ya dijalanin aja gitu. Sorry, nambahin Mas Anto dikit ya. Sorry Mas Anto ya. Aku melihat Mbak Ami ya. Tadi mungkin ya bagi saya melihatnya dalam kondisi Anda berdua. Di mana Mas Anto tetap di Jakarta, Mbak Ami kan pindah ke Bandung kan, seperti itu. Jadi kan ada setting di mana Anda ini
mau nggak mau harus berbagi peran dan harus pisah kota sampean dalam menjalani sehari-harinya. Nah, itu mungkin yang membuat Anda jadi lebih baper daripada kami. Karena kalau kami, saya kuncinya teamwork ya. Jadi saya dengan istri selalu jalanin hampir 90%. Kita ajak Arin terapi di Sidoarjo itu bareng kita. Kecuali kalau ada kepepet gimana, baru dia yang dampingin sendiri atau saya dampingin sendiri. Seperti itu. Jadi 90% itu kita lakuin berdua. Dan open communication. Saya tidak hanya melibatkan saya dengan istri, tapi saya dengan Bu Laurencia Ika, Bu Ika. Ini orangnya juga ada di sini. Halo, hai. Nyapa aja, dia lagi join. Barusan komen. Maupun dengan terapisnya, ataupun dengan guru di sekolah, bahkan dengan kepala sekolah, dulu SD dan sekarang SMP. Itu kami rangkul semua. Kami jadiin teamwork, kita teamwork bareng, bagaimana untuk handling anak saya. Bahkan kalau ditanya, Arin mau terapi sampai kapan? Saya jawabnya enteng. Nanti sampai terserah dia maunya sampai kapan, biar dia enjoy aja. Karena apa? Masalah disleksia, apalagi ditambah dengan ADHD dan gifted, itu bukan masalah yang kita kejar paket. Kalau les Inggris contoh di ini sorry nyebut mereknya ya, kita di IF ada kelasnya 1, 2, 3, year berapa, buku berapa, beres. Enggak. Kalau disleksia ini lifetime kan, lifetime learning kan. Masalah kan ada aja. Waktu itu dia masih anak-anak, sekarang udah remaja, puber dan lain-lain. Jadi saya pikir daripada kami tahu bahwa ini masalah yang akan terus berkelanjutan. Jadi ya apa ya? Terapinya sampai sekarang jalan terus. Bahkan sekarang seminggu 2 kali karena pakai Zoom. Ya, tugas pelajaran. Pak Ivan, berarti kan untuk gini, Pak Ivan memang kondisinya banyak yang berbeda karena saya pernah terapi di Bandung dan kemudian banyak sekali dari teman-teman terapinya Abi yang harus berpisah gitu loh. Jadi bapaknya tetap harus bekerja di asal dan ibunya ini. Nah, setuju sama Pak Ivan, memang itu menimbulkan ada sometimes communication. Nah, sebetulnya kalau misalnya aku jadi mau tanya sama Mas Anto nih. Kan kita sebagai ibu yang menemani anak terapi mendapatkan banyak sekali informasi tentang disleksia. Kita selalu mendapatkan update, mendapatkan review dari terapisnya, dari dokter yang menangani, dari psikolog yang menangani. Nah, kalau untuk informasi, misalnya untuk yang kondisi seperti kita nih, yang terpisah atau kemudian mungkin ya juga yang walaupun mungkin tidak terpisah kota, tapi bapaknya kerja sampai malam dan baru ketemu malam dan baru bisa berkomunikasi di Bandung. Kemudian penting nggak sih untuk transfer informasi sepenuhnya apa yang didapat di tempat terapis ke bapak nih? Atau jangan-jangan ternyata karena istri-istri pengen transfer informasi tapi ngelihat bapaknya capek jadi takut-takut nih gitu. Sebetulnya gimana sih, apa sih yang diharapkan sama bapak-bapak nih? Mungkin itu kali ya, apa namanya, prinsip dasarnya dulu ya, bahwa di semua di semua perkawinan, di semua keluarga, di semua apa namanya ini, komunikasi itu harus jalan, disleksik maupun tidak disleksik, gitu loh. Ya, bukan berarti kemudian anaknya tidak disleksia, artinya tidak perlu komunikasi antara bapak dan ibunya, enggak gitu, gitu loh. Ya, jadi bahwa komunikasi antara ayah dan ibunya gitu loh, dan penyampaian informasi yang disampaikan, kalau misalkan ibunya terima informasi kemudian itu disampaikan ke ayahnya atau sebaliknya, itu tips yang harus dilakukan, parenting tips yang harus dilakukan untuk membesarkan segala macam jenis anak sebenarnya, gitu loh. Jadi ya mungkin jadi prinsipnya adalah prinsipnya bahwa sebenarnya membesarkan, kalau aku sih pandangannya membesarkan seorang anak disleksia itu dianya aja yang butuh bantuan lebih gitu. Tetapi cara menghandle-nya sebagai orang tua ya
sebenarnya kita harus menjalankan apa namanya trik-trik dan trik-trik yang memang harus dijalankan dalam membesarkan anak apapun gitu loh, gitu. Jadi tidak harus spesial gitu, karena tanpa adanya komunikasi dan kerjasama dan teamwork yang tadi Pak Ivan sempat sampaikan, baik anaknya disleksi, tidak disleksi, jenius ataupun ini tetap tidak akan lulus kalau itu nggak dilakukan. Jadi secapek apapun Bapak, nggak apa-apa dong ya kalau misalnya ibu-ibu mau transfer informasi ya, termasuk transfer perasaan ya. Oh, nggak apa-apa. Termasuk transfer perasaan ya. Oke, Dewi nih sebagai anak apa namanya, mau tanya apa lagi sama Om Anto sama Om Ivan, silakan. Jadi yang Pak Ivan, Pak Anto yang punya yang punya kopi silakan dinikmati ya, karena ini obrolan-obrolan santai aja hari Minggu kayak gini. Udah habis? Udah. Oke, Dewi punya. Ini jadi ceritanya Mbak Ami mengambil kesempatan ini untuk curhat ke Mas Anto di depan kita, Mas Dewi. Gimana ini? Enjoy aja. Oke, Daw, kayaknya Dawi ada pertanyaan tuh sama Om Ivan sama Om Anto. Ya, kayaknya apa tadi keputus kenapa? Dewi ada pertanyaan sayang. Tadi katanya ada pertanyaan tentang untuk Om Ivan dan Om Anto tentang ayah. Dewi kan bangga banget. Kayaknya lagi masalah audio deh. Oh, iya. Oke. Belum beda ya? Bisa dengar tadi nggak sayang? Belum. Oke. Nah sekarang paling pesan dari Daunnya. Kalau boleh. Silakan. Boleh dong. Ayo. Bahwa mungkin anak yang disleksia kayak Dawi gini gitu ya, merasa bersyukur punya bapak-bapak yang kayak Bapak Arin, Dawi sekarang, mungkin anaknya Om Ivan juga mungkin merasa bersyukur gitu, apalagi Abi ke Om Anto, bahwa punya bapak yang pengertian dan mau membantu dalam segala hal. Tapi mau udah lanjut. Baperan orangnya. Apalagi tadi yang kata Om Ivan tadi, bahwa Om Ivan itu langsung menerima keadaan anaknya, putrinya tante siapa tadi namanya, Arin, langsung menerima bahwa disleksia. Terus tadi Om Anto juga bilang kalau misalkan emang ada kekurangan di sini, bukan berarti ada kelebihan di sini, bahwa itu pertama kali dia ngedenger orang tua disleksia yang ngomongnya kayak gitu, sangat positif gitu. Nggak, biasanya kalau yang dengar dari Bunda, dari teman-teman Bunda yang kayak Tante Obi jawab langsung, waduh gimana, crumbling skies gimana gitu. Jadi bagi Dawi unik banget bisa ngelihat ada orang yang langsung gerak cepat gitu. Dawi, ayahnya Dawi kan juga sama nih, dan ayahnya Dawi itu kan juga sangat gercep gitu ya, gerak cepat juga untuk mendapatkan terapi buat Dawi gitu. Aduh, maaf ya, ini semuanya semuanya laki-laki gitu, ini perempuan sendiri baper sendiri gitu kan. Mohon maaf ya. Nah Dawi, ada mungkin yang Dawi mau sampaikan sama ayah Arin, silakan loh. Ya itu sih intinya, positive thinking aja. Kita jangan terlalu terbawa emosi. Kita positive thinking aja, biar jangan sampai yang bolak-balik diomongin Dokter Purboyo maupun Dokter Tian. Jangan sampai kita buang waktu percuma sampai terjadi lost generation. Itu mas sayang. Kemarin kayaknya sempat mikir gini, waktu itu kan ini ceritanya waktu di Bandung tuh yang tetralogi, Mbak Ami. Kan diomong tuh, batasnya di kelas 6 SD itu. Wih, anakku udah kelas 4 nih. Untung lo udah mulai gerak, kalau enggak makin telat nih. Udah waktunya kan udah mendekati kan. Ya itu aja sih. Dan untungnya ya memang dan itu semua. Jadi kalau aku boleh cerita dikit, dia kelas 4 kebetulan dapat kelas 4, kelas 5, kelas 6
kelas 5 dan 6-nya dia dapat guru math yang bagus, yang sangat fun di sekolah. Jadi dia mulai enjoy sekolah lagi. Tapi itu nggak selesai di situ. SMP kan dia kan waktu COVID itu kan pertama kali waktu dia kelas 6 SD, zaman-zaman mau UN waktu itu, tapi kan akhirnya batal kan. Nah, SMP kelas 1 dia yang kelas online ini sampai kelas 2. Kelas 1 SMP belepotan lagi matematikanya dan lain-lain karena ya kita salah antisipasi. Meskipun kita udah lesin dia matematika tambahan di guru SD-nya yang kelas 6 itu. Ya sampai sekarang ya untungnya udah ya lebih on track. Jadi masalah itu gak akan berhenti satu aja, tapi ada siklusnya naik turun. Makanya saya pikir lebih baik kita berpikir nggak hanya invest terapi itu hanya ya nanti sampai kelas berapa gitu. Udah saya open aja udah ya. Terserah sebutuhnya. Ya anggap aja dia les pelajaran begitu. Untuk kebutuhan anak ya Pak Ivan ya. Betul. Oke. Nah ini kan ini obrolan udah semakin serius, tapi ada satu pertanyaan nih. Mau tanya nih sama bapak-bapak ya. Bapak-bapak, kalau ibu-ibu begitu anaknya terdiagnosa disleksia atau mungkin nggak terdiagnosa yang lain, sering sekali lingkungan itu komennya begini nih. Misalnya terdiagnosa disleksia, oh anaknya nggak bisa baca gitu. Ibunya sih terlalu sibuk, kerja melulu gitu. Nah kalau dari sisi bapak-bapak nih, begitu anaknya terdapat diagnosa tertentu, khususnya sekarang adalah disleksia, pernah nggak sih dapat komenan-komenan kayak gitu? Nih bapaknya sih sibuk banget nih, kerja mulu sampai pagi gitu, nyari duit mulu gitu. Ada nggak sih komen-komen kayak gitu? Mas Anto. Mungkin kalau dari aku, mungkin ini kali ya, apa namanya, settingan muka kali ya. Jadi karena settingan mukanya begini, jadi nggak ada tuh yang komen langsung ke depan aku gitu ya. Jadi ya nggak tahu ya kalau di belakang ngomong apa gitu. Tapi kalau di depan sih kayaknya sih nggak ada yang ngomong langsung gitu ya. Kalau Pak Ivan ada nggak Pak yang komen, bapaknya sibuk banget sih atau dulu gimana sih gitu? Gini Bu Abi, mungkin situasinya konteksnya berbeda. Jadi di lingkungan kami, baik di keluarga kami, di pertemanan dan di sekolah atau apa, orang itu tidak terlalu kenal apa itu disleksia. Jadi persepsi bahwa disleksia itu dalam tanda petik, oh yang nggak bisa baca ya, yang dalam arti negatifnya itu nggak bisa dibilang minim di tempat saya. Jadi malah saya jelasin, oh disleksia itu yang suka ngeyelan gitu loh. Jadi paling gampang saya bahasain kayak begitu. Jadi ya jadi ke keluarga besar saya maupun ke keluarga besarnya istri, yang penting kita terbuka dari awal, dan terbukanya itu bukan hanya ngomong oh si ini disleksia. Saya kalau ngomong satu paket, anak saya disleksia, adik-adik gifted, saya jelasin disleksia itu gimana, adik-adik gimana, gifted gimana. Kalau adik-adik sih rata-rata orang udah ngerti ya. Tapi kalau disleksia itu apa? Itu sih. Ya mungkin jujur dengan saya membahasakan satu paket ada gifted embel-embel itunya. Jadi mungkin saya tidak hanya menonjolkan di disleksianya saja, tapi satu paketnya. Tapi ya yang lebih penting menurut saya bagaimana kita menjelaskan, dan bahkan nggak ada tuh orang yang tanya ke saya, oh kesulitan bacanya gimana atau apa, hampir nggak ada. Saya langsung bilang sulit di matematika berhitungnya, jadi langsung lebih di diskalkulinya. Ya memang kenyataannya begitu ya. Jadi benar-benar maksudnya adalah kalau ada orang komen, mungkin karena orang itu nggak ngerti ya kondisi sebenarnya apa. Justru kita jadi kita terangin aja gitu ya, instead of baper, kan mendingan kita jelasin sama mereka apa sih itu disleksia gitu ya. Iya. Oke. Ini benar-benar kalau ngobrol sama bapak-bapak, benar-benar pakai logika. Jadi perasaan ini jadi agak lebih balance sih. Oke. Kita akan ngobrol. Apakah Pak Imam sudah ready ya? Karena kita akan ngobrol bersama Pak Imam. Pak Imam adalah... Pak Imam udah join ya? Dari tadi nggak komen kok.
Iya, maaf udah ini ya, maaf menunggu ya. Oke, Abang Dawi sepertinya akan istirahat sebentar ya, Abang Dawi ya. Ya, Ya, Abang Dawi juga akan memantau tetap seperti biasa dan kita akan ngobrol bersama Pak Imam Setiawan, praktisi pendidikan yang berpengalaman mendampingi anak-anak disleksia dan juga keluarganya, dan beliau juga adalah founder Project Disleksia Keliling Nusantara. Oke, sebentar. Oke, Abang Dewi akan off kamera dulu sayang. Oke, siap. Pak Imam, oke Pak Imam sudah siap, kita undang ya. Wah, ini benar-benar hari ini aku dikelilingi oleh testosteron. Dikelilingi oleh laki-laki semuanya. Loh, bentar-bentar, Pak Ivan jangan pergi Pak Ivan kemana ini Pak Ivan? Aku undang lagi, bentar ya Pak Imam, aku undang Pak Ivan dulu nih bentar. Oke, Pak Ivan, invite lagi. Oke, Pak Imam apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Ami. Wah, lama nggak ketemu ya Mbak Ami. Terakhir 2019 di Hotel Sare. Betul banget di hotelnya Ibu Rina Wantari ya di Blok M ya. Nah, Pak Imam, tadi dengerin nggak sih obrolan obrolan kita nih, obrolan bapak-bapak ini. Saya kenalkan dulu, ini ada Pak Anto ini Pak Imam. Iya. Dan juga ada Pak Ivan. Oke, Pak Ivan sebentar kita invite lagi. Oke. Oh iya, Pak Ivan ketendang ini ya karena sinyal ya. Oke. Nah, Pak Imam gimana nih? Kan katanya it takes two to tango, ya kan? Terus udah gitu perlu teamwork untuk membesarkan anak-anak disleksia. Anak-anak disleksia adalah anak-anak yang spesial. Nah, fungsi bapak-bapak yang menemani kan dari obrolan-obrolan seru nih, bapak-bapak yang terlibat cukup aktif ya dengan kegiatan ya, walaupun dengan mungkin ada keterbatasan kondisi dan sebagainya, tapi cukup terlibat aktif nih. Gimana sih sebetulnya pandangan Pak Imam sendiri, Pak Imam? Ya, dari cerita-cerita tadi Pak Anton dan Pak Ivan tuh luar biasa ya Mbak Ami ya. Andaikan semua ayah-ayah anak-anak disleksia ini seperti Pak Anton dan Pak Ivan ini, kayaknya semua anak-anak disleksia ini akan tertolong gitu kan ya. Kalau bercerita tentang soal peran ayah untuk anak-anak disleksia ini, saya akhirnya kembali dengan pengalaman sendiri Pak Anton dan Pak Ivan ya. Saya didiagnosa disleksia di usia 9 tahun. Terus perjuangan ayah saya adalah benar-benar yang emang dari awal banget dia mensupport saya banget. Dan kenapa saya mengatakan bahwa peran ayah sangat penting ya, mungkin tadi satunya adalah balance. Itu kan. Saya mengalami di mana di usia saya di waktu SMA itu ayah saya meninggal. Itu tuh suatu hal yang buat saya akhirnya saat itu tuh peran ayah saya hilang dan kekuatan saya itu kayak hilang gitu saat itu. Jadi banyak hal yang akhirnya yang tadinya sudah jalannya lancar gitu kan, terus ayah saya meninggal tuh jadi nggak lancar gitu waktu itu, karena zaman mungkin kalau kita kecil ya Mbak Ami ya, mungkin itu pengetahuan tentang disleksia itu tidak seperti sekarang gitu kan. Nah dulu tuh pertama kali yang selalu ayah saya kasih saya ke saya, dan dia selalu bercerita bahwa satu utama yang harus pertama kali harus dilakukan dan sekarang pun saya mengalami sendiri karena anak saya sudah mulai memperlihatkan dan lagi ditangani psikolog juga karena menurun dari saya. Memang disleksianya kita wariskan ya Pak Imam ya. Akhirnya saya lakukan sendiri juga gitu kan, dan yang pertama emang benar tadi, pertama menerima dan berdamai dengan diri sendiri gitu kan. Itulah kenapa karena emang benar kata Mbak Ami bahwa saya juga belajar dari ayah saya bahwa logika itu pada saat seperti itu yang harus dilakukan gitu. Makanya pada saat mungkin pada saat ada anak seperti ini tuh pasti ayah adalah orang pertama yang sebenarnya dia paling khawatir, dalam hatinya paling khawatir, tapi cuman yang akan keluar air matanya itu ibunya
gitu. Tapi sebenarnya batinnya itu yang paling khawatir adalah ayahnya. Bukan kalau ibunya dikeluarkan dengan air mata, tapi batinnya udah pasti bergejolak. Tapi kalau ayahnya itu emang itulah yang mungkin jadi penguatan antara seorang ayah dengan seorang ibu. Gitu. Saya juga merasakan seperti itu sekarang. Apa namanya? Istri saya juga seperti itu dan apalagi sekarang gitu. Saya sekarang ada di Bogor dan istri saya sekarang di apa namanya di Purwokerto gitu. Satu hal yang emang LDR yang luar biasa buat saya sekarang gitu kan untuk mengajari anak saya yang sudah terlihat banget disleksianya. Kedua bahwa ayah ini adalah salah satu hal yang emang penguat bagi semuanya buat saya. Apalagi bagi anak-anak disleksia gitu karena di satu sisi peran ayah ini paling penting salah satunya adalah soal kalau saya lihat dalam artian latihan berbahasa baik itu bahasa sosial maupun bahasa lisan. Ya. Kenapa? Karena emang sebenarnya gini, kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya merasakan diri sekarang kadang pastinya kebanyakan itu anak-anak disleksia yang saya ajar juga sekarang gitu kan, apa namanya mereka itu beda antara bercerita dengan ayahnya dan beda dengan cerita ibunya. Kalau cerita dengan ibunya itu pasti ujung-ujungnya itu pasti berantem. Banyak kan seperti itu. Anak-anak beda dengan anak-anak yang bercerita dengan ayahnya. Gitu. Karena bukan debat kalau bukan berantem Pak Imam, debat. Saya juga ngalami sendiri gitu kan. Kalau saya lihat anak saya lagi bercerita dengan ibunya itu nggak selesai dan tidak ada solusi yang keluar dari mereka berdua gitu. Terus biasanya yang saya lakukan itu pas apa namanya adalah mendengarkan mereka bercerita. Gitu. Itulah kenapa kadang kita sebenarnya ayah-ayah anak-anak disleksia atau anak-anak kebutuhan khusus ini adalah mereka itu sebenarnya ayah-ayah yang sok cool di depan anak-anak yang anak-anak disleksia ini. Sebenarnya mereka itu kalau mau ini tuh pasti mereka punya pemikiran yang apa namanya kekhawatiran yang luar biasa gitu. Lebih khawatir. Tapi inilah lebih khawatir lebih ibunya sebenarnya. Betul. Aku boleh potong dikit nggak? Oke. Jadi sebetulnya mungkin untuk keluarga yang baru anaknya terdiagnosa disleksia, ini berdasarkan pengalaman aja ya. Sebetulnya apa sikap yang harus dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya khususnya dan juga kepada pasangannya, kepada istrinya gitu. Secara ekspresi air mata udah istri nih. Nah sebetulnya apa yang sebaiknya yang lebih baik? Jadi untuk anak juga bisa progresnya juga lebih baik gitu Pak Imam. Yang pertama adalah sama-sama harus berpikir satu otak, yaitu adalah satu pemikiran bahwa apa yang akan kita lakukan semuanya adalah untuk kebutuhan anak. Intinya bahwa selain yang tadi ya, pertama adalah menerima dan berdamai dengan masing-masing adalah selanjutnya adalah ini adalah untuk kebutuhan anak. Jangan berpikir bahwa kita punya anak itu, kita ingin anak kita ini gitu. Tapi berpikirlah bahwa anak butuh ini. Anak ini tuh butuh ini. Beda antara butuh dan ingin. Ya. Butuh ingin kan beda gitu. Ya, kebutuhan anak. Artinya bahwa kalau sudah kita memenuhi kebutuhan anak itu juga akhirnya semuanya akan berpusat pada anak. Gitu kan. Dan kalau kebutuhan anak-anak terpenuhi ini, mereka luar biasa buat anak itu. Salah satunya gitu, yang tadi saya bilang pertama mendengarkan perasaan anak gitu. Itu yang juga paling penting juga bagi anak dan orang tua. Jangan cuman hanya mendengarkan setelah si orang tuanya tahu anaknya disleksia, mereka hanya ngomong sendiri berdua. Tapi coba dengarkan perasaan anak. Ya, mungkin Ayah Ivan, Ayah Anton, mungkin Mbak Ami juga pasti tahu lah ya, bahwa anak-anak disleksia ini punya kecemasan, kemarahan gitu kan, depresi gitu, itu sehari-hari buat anak-anak disleksia gitu kan. Nah, ini tuh yang harus dipikirkan juga mereka gitu. Tuh, dengarkan juga dari sisi anak-anak gitu. Berarti kalau kita sudah ceritakan ke anak bahwa adek,
Adek tadi habis dari dokter, tapi dari psikolog, bahwa adek di sini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ceritakan gitu. Karena kebanyakan banyak orang tua yang masih menyembunyikan kalau anaknya disleksia atau anaknya autism atau anak-anak itu masih disembunyikan ke anaknya. Ceritakan ke anaknya gitu. Ceritakan, langsung jadi ceritakan penting bahwa untuk anak adek mengenal dirinya sendiri gitu ya Pak Imam ya. adek disleksia seperti ini. Yuk kita bareng-bareng untuk belajar bersama-sama itu. Yang kedua. Dan inilah yang selanjutnya adalah kayak tadi Pak Ivan, Ayah Antor gitu kan, yang harus belajar dua-duanya, bukan salah satunya. Ayahnya juga harus belajar, ibunya juga harus belajar gitu. Berdamai bukan cuma berdamai dengan oh iya anaknya disleksia udah, tapi emang berdamai juga dengan otak kita untuk belajar gitu. Oh anak disleksia seperti ini, karakternya seperti ini, dan seperti ini gitu ya. Gitu. Terus kalau yang orang tua ini yang mungkin bagi kita yang susah gitu. Kadang kita selalu melihat produknya, bukan melihat menghargai usaha gitu. Gitu. Kadang jadi makanya untuk anak pun sama gitu. Jadi setiap kali anak-anak ini melakukan sesuatu, jangan langsung menilai produknya, tapi hargai usahanya. Gitu. Oke. Hargai Jadi usahanya karena memang jadi nggak keluar kalimat gini ya Pak Imam ya. Nggak keluar kalimat kok gitu aja nggak bisa sih gitu. Nggak keluar kalimat gitu ya Pak Imam. Betul. Kata-kata malas, anak ini misalkan anak ini malas, anak ini nakal gitu kan. Itu tuh benar-benar yang tadi saya bilang bahwa kecemasan, kemarahan, depresi itu disleksia gitu. Gitu kan. Jadi jangan sampai mengecilkan hati anak-anak disleksia ini sebenarnya gitu. Okay. Karena ini dan pengalaman. Dan itu fungsi Bapak gitu ya Pak Imam ya, yang juga bisa menguatkan anak khususnya dan juga pasangan juga, jadi kayak misalnya kalau lagi capek jadi bisa barengan gitu ya, karena ini kan kayak never ending journey, it's like lifetime journey untuk kita semua, bukan cuma untuk anaknya ya Pak Imam ya. Oke, ini obrolan yang seru banget karena kita bisa benar-benar bisa melihat perspektif yang lain dari sisi bapak-bapak yang mungkin kelihatannya cool banget gitu, kelihatannya kayak mohon maaf nih kadang-kadang tuh kayak ini heartless banget sih, nih bapak-bapak udah tahu nih anaknya kebutuhannya seperti disleksia dengan banyak sekali kebutuhannya, tapi kayaknya mukanya tuh lempeng aja gitu ya. Ya saya nggak cuma ngomongin suami saya doang ya, juga suami-suami yang lain. Karena banyak banget yang mengalami. Jadi saya punya project namanya Disleksia Keliling Nusantara kan gitu. Jadi masih banyak banget orang-orang yang orang tua atau ayah-ayah ini yang kalau ada anak yang mendengar anaknya udah diagnosa anak kebutuhan khusus itu ditinggalkan gitu. Masih banyak banget anak-anak yang seperti itu dan bahkan dibiarkan gitu. Jadi tadi mungkin kayak Dawi gitu kan, walaupun mungkin dia merasa bapaknya sering keluar kota, tapi beruntung gitu karena dia masih didengarkan ceritanya gitu. Karena di sana-sana itu masih banyak banget anak-anak disleksia yang masih harus kita perjuangkan untuk tidak dibiarkan. Ya, harus dirangkul karena yang mereka butuhkan adalah kedua orang tuanya. Nggak ada ibu partnya lebih gede daripada bapak. It's really equal. Ini really balance antara anak membutuhkan bapak dengan anak membutuhkan ibu. Begitu juga dengan sama pasangan. Jadi untuk bapak-bapak yang mungkin sampai sekarang juga masih bingung mau menerima, tapi kan logikanya belum ini kayaknya harus mendapatkan informasi yang lebih lengkap gitu. Mungkin bisa seperti kata Pak Ivan dan juga Pak Anto tadi, mencari, dan sebagai ibu juga jangan capek untuk transfer informasi supaya tetap satu frekuensi dan juga tetap satu kapal kalau kata Pak Imam tadi gitu, karena perjalanan kita masih panjang, anak kita masih panjang sekali membutuhkan kita. Ini obrolan yang kayaknya nggak cukup untuk satu sesi, ini obrolan bapak-bapak ini karena menarik sekali untuk dikulik, tapi karena keterbatasan waktu mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Pak Ivan, terima kasih Pak Anto, terima kasih Pak Imam. Dikit dari omongnya Pak Imam, Boleh, silakan Pak Ivan. Jadi Mas Imam, apa kabar? Saya tadi ada tergelitik beberapa hal tentang yang dari statementnya Pak Imam. Jadi memang ya, kita kadang itu seringkali lupa. Dan ini tadi yang Anda bolak-balik omongkan Mbak Ami, adalah anak ini bisa jadi disleksia itu karena
kontribusi setoran modal dari pemegang sahamnya, dari bapaknya atau ibunya. Jadi pasti ada salah satu atau salah dua yang oh ini begini karena begitu. Jadi Sebab akibat kalau ya. saya menyadari. Jadi seperti yang tadi sempat saya singgung, anak saya adik-adik gifted, rada ringan sih, yang kalau diskalkulinya rada menengah. Yang saya belum, saya udah ngomong tadi belum. Kalau saya sendiri disleksia adik-adik gifted berat. Tapi Iya, tadi sudah disampaikan. dan saya, seperti saya tadi pengalamannya Mas Imam, bahwa ditinggal ayah waktu masih muda sekali. Ayah saya meninggal waktu saya kelas 4 SD. Jadi saya dan jadi kan mama saya kan istilahnya ya membesarkan saya seorang diri ya. Dan fokusnya di pekerjaan. Jadi bisa dibilang saya mengalami perasaan jadi untuk jadi hari ini tuh bener-bener berjuang kayak seolah-olah berjuang sendiri gitu, seolah-olah. Jadi satu hal yang pasti perlu kita lakukan dan kita perlu relate adalah kita melihat pengalaman diri kita suami istri ya, dan kita perlu pastikan bahwa apa yang terjadi di masa kecil kita, kesalahan-kesalahan dalam tanda petik, itu jangan terulang kepada anak kita. Dan juga pikirkan gini, saya selalu bayangin gini, kebetulan kalau ngomong karakteristik ya, anak saya itu persis banget dengan saya. Oh, dia itu gini karena mungkin begini, itu karena begitu. Jadi saya relate otak-atik batuk sih sebenarnya kalau bahasa Jawanya ya. Tapi itu, dan saya juga selalu kebetulan ya saya thank you banget ke Bu Ika dan tim dari Sebaya. Saya selalu bisa open communication dengan mereka. Tentu kita semua punya pengalaman yang berbeda dengan masing-masing support system kita ya. Tapi itu saya sering discuss banget untuk cari solusi bareng seperti itu. Jadi support system itu penting banget bagi saya. Iya, berarti Pak Ivan juga setuju ya bahwa peran orang tua itu sangat penting untuk anak-anak diseleksi pada khususnya. Sebetulnya sih pada umumnya semua anak juga. Jadi bapak-bapak, peran bapak-bapak itu sangat penting sekali, jangan disia-siakan. Involve secara aktif dengan anak-anak kita. Anak-anak kita masih sangat membutuhkan bapak-bapak semua. Dan ibu-ibu nih, karena sesama ibu-ibu, pesannya adalah jangan takut untuk cerita sama suami. Setuju nggak sih bapak-bapak? Ya nggak apa-apa ya kalau istrinya cerita ya, transfer informasi gitu. Kalau hari ini nggak didengerin, besok diulang lagi. Sorenya nggak didengerin, besok paginya diulang lagi. Jangan pernah capek. Kenapa? Karena kalau anak kita diseleksi, jangan-jangan bapaknya juga diseleksi. Jadi ya kan harus diulang-ulang, remedial juga nih bapaknya nih. Pak Ivan dan juga Pak Anto, sekali lagi saya terima kasih banyak. Saya dan Dawi berterima kasih. Pak Imam terima kasih banyak. Karena memang melihat perspektif lain membuka mata. Bahwa kita ibu-ibu tidak sendiri. Seperti juga bapak-bapak jangan pernah merasa sendiri. Because it really takes two to tango. Ini ada quote yang sangat, boleh ya saya minta waktu sedikit lagi. Ini adalah quote yang sangat cakep banget. Dari ini yang memberikan adalah Bunda Sasa, bilangnya gini, it's not struggle and hardship that make children resilient. What fosters resilience in children is having an emotionally secure relationship with the parent, the sense that someone has their back. Anak-anak ngerasa didukung oleh orang tuanya yang akan membuat anak-anak menjadi anak-anak yang hebat. Dan anak-anak itu adalah anak-anak kita semua. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga semakin banyak nih orang tua yang juga seperti Pak Ivan, Pak Imam, Pak Anto yang semakin menyadari bahwa
anak-anak sangat-sangat amat membutuhkan kita. Sekali lagi terima kasih. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan DM. Atau misalnya tadi ada yang nanya bagaimana cara mendiagnosa anak dengan disleksia, DM aja nanti. Kalau misalnya kasih tahu domisilinya di mana, karena banyak sekali praktisi-praktisi seperti tenaga dokter, psikolog juga yang bisa membantu mendiagnosa dan mengakses keadaan Bapak dan Ibu. Kita ketemu 2 minggu lagi dengan topik-topik yang berbeda, ngobrol-ngobrol santai aja seputar disleksia. Kalau keluarga kita menjadi keluarga disleksia, jangan takut, masa depannya masih akan sangat cerah. Seperti bapak-bapak yang ada di layar, teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Semoga hari Minggunya menyenangkan. Pak Ivan, Pak Imam, Pak Anto, silakan melanjutkan hari yang menyenangkan bersama keluarga. Terima kasih. Sayang untuk keluarga. Dan sampaikan salam sayang dan penuh cinta untuk anak-anak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.